Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah Masjid Al-Mu'awanah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah, konsisten dan komitmen dalam upaya kita mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kajian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang fiqhul musabaqah, fikih perlombaan. Kenapa kok topik ini kita coba angkat? Ya salah satu sebabnya nggak lepas dari perayaan HUT RI. Perayaan HUT RI itu secara umum banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlombaan untuk mengisi dan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Oleh sebab itu, fikih perlombaan ini menjadi penting untuk kita coba bahas, dan sebenarnya pandangan-pandangan fikih atau secara khusus yang berkaitan dengan fatwa-fatwa tarjih seputar perlombaan itu bagaimana? Itu yang kita akan coba dalami dan kaji pada kesempatan malam hari ini. Perlombaan itu dalam istilah fikih disebut al-musabaqah. Yang mana al-musabaqah dalam fikih itu lebih pada perlombaan secara fisik yang berkaitan dengan kesiapan untuk melakukan jihad. Nanti kita lihat ada perlombaan pacuan kuda, ada pacuan unta, dan juga memanah. Itu di zaman apa? Di zaman Nabi. Dan bagaimana tentang perlombaan selain itu? Nah, itu nanti masuk di dalam al-umur ad-dunyawiyah, di dalam perkara-perkara keduniaan. Sehingga kalau dalam kajian fikih musabaqah itu ada yang mustahab, ada yang sunnah, karena ada hadis secara khusus yang disabdakan oleh Nabi berkaitan dengan perlombaan memanah, kemudian pacuan kuda dan pacuan unta. Selain tiga perlombaan ini itu dihukumi mubah, tetapi tentu sesuai dengan niat dan maksudnya. Itu sesuatu yang mubah ketika kita tujukan untuk ibadah, ya nilainya apa? Ibadah. Tapi secara khusus perlombaan di zaman Nabi yang disebut musabaqah itu dihubungkan dengan tiga macam perlombaan itu. Dan ini bisa kita misalnya lihat dari surah Al-Anfal ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah
wa min ribatil khail wa a'iddu, dan persiapkanlah lahum untuk mereka mastata'tum, apa yang engkau mampu, min quwwah, dari kekuatan. Min quwwah itu maksudnya kekuatan di zaman Nabi. Senjata yang paling ampuh untuk melawan musuh itu ya arabi atau panah. Tapi tentu Pak, ini dalam konteks sekarang mengalami perubahan gitu. Meskipun ada sebagian kelompok Islam yang sampai sekarang menganggap panah itu ya perlombaan yang ada di zaman Nabi. Ya memang panah itu dulu yang digunakan untuk melawan apa? Musuh. Kalau kita sekarang kan bergeser dari panah yang latihan apa Pak? Latihan tembak. Tapi latihan tembak ini lihat negaranya. Kalau di beberapa negara itu ada wajib militer. Misalnya di Mesir itu kalau lulus SMA itu nggak boleh kuliah dulu sebelum ikut apa wajib militer. Tapi di Indonesia belum ada wajib militer. Wajib militer itu termasuk latihan bagaimana tata cara menembak gitu. Sehingga memahami memanah, kalau konteks sekarang tidak harus dihubungkan dengan panah itu, tapi apa segala sesuatu yang berkaitan dengan senjata untuk apa membentengi negara kita dari penjajahan atau dari apa musuh. Wa min ribatil khail, ini yang disebut pacuan apa tongkat. Oleh sebab itu ketika Nabi Muhammad SAW menafsirkan ayat dalam surah Al-Anfal tadi, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, Nabi mengatakan ala innal quwwah aramyu, ala innal quwwah aramyu, ala innal quwwah aramyu. Sesungguhnya kekuatan itu memanah, sesungguhnya kekuatan itu memanah, sesungguhnya kekuatan itu apa? Memanah. Memang dulu memanah tadi sudah kita sebutkan itu senjata yang paling ampuh untuk apa melawan musuh. Sehingga kalau umat Islam belajar memanah setiap orang, berarti nanti umat Islam akan memiliki kesiapan ketika menghadapi apa musuh. Sehingga ini yang ditekankan oleh Nabi waktu itu Pak. Dan di dalam hadis yang lain riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani, Nabi bersabda, alaikum birami, hendaklah kamu belajar memanah. Fa innahu min khairil lahbikum, karena sebaik-baik permainan, sebaik-baik perlombaan itu ya latihan apa? Latihan memanah itu. Itu yang dikatakan apa? Nabi. Memanah itu di satu sisi bisa menjadi permainan, di satu sisi juga melatih kita untuk menghadapi musuh itu. Tapi tentu membaca hadis ini ya harus disesuaikan dengan konteks Nabi ketika itu, yang mana dalam peperangan itu masih menggunakan senjata yang cukup apa? Tradisional. Kalau zaman sekarang kan bergeser Pak itu. Perang sudah tidak lagi pakai panah, tapi pakai apa? Sekarang sudah ada bom atau macam-macam kan gitu. Itu senjata dalam peperangan apa? Lebih canggih lagi. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kullu la'bin haram illa thalathatun. Setiap permainan itu haram kecuali 3. Yang pertama, mula'abatu ar-rajuli ahlahu. Seorang laki-laki menggoda istrinya. Itu halal Pak, halal. Dan suami istri itu bisa jadi kayak anak kecil gitu. Itu bagian dari apa, sesuatu yang halal. Dan seorang suami yang baik yang tahu bagaimana menggoda istrinya. Yang kedua, waramyuhu an qausihi, yaitu seseorang melempar panah dari apa Pak? Dari busungnya. Yang ketiga, wa ta'dhibuhu farasa, seseorang melatih kudanya.
kuda dilatih supaya cepat dalam berlari, kemudian melewati apa Pak? Melewati jalan yang cukup rumit untuk dilewati dan seterusnya. Pokoknya melatih kuda bagaimana berlari kencang dan hebat gitu. Sehingga di sini memanah dan kuda itu juga kembali tadi, ini merupakan sarana atau media untuk perang di zaman Rasul. Dan di hadis yang berikutnya Pak, ini yang menjadi dasar bahwasanya musabaqah untuk hewan itu boleh. Maksudnya perlombaan untuk hewan itu apa? Boleh. Di hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafirin. Tidak ada perlombaan kecuali di 3 hewan. Di 3 apa? Hewan, atau di 3 hal. Yang pertama itu fi khuffin, pacuan unta. Aw naslin, ini memanah. Yang ketiga hafirin, atau pacuan kuda. Jadi perlombaan itu ya 3. Tapi semuanya tadi dihubungkan dengan apa? Kesiapan untuk melakukan jihad. Tadi unta juga hewan yang digunakan untuk jihad, kuda juga ya, kemudian memanah ini senjata yang digunakan untuk berperang di zaman Nabi. Sehingga perlombaan dengan hewan, dengan unta, dengan kuda itu hukumnya apa? Tidak hanya mubah di zaman Nabi, hukumnya apa? Sunnah Pak. Kalau dibutuhkan ya bisa wajib kan gitu. Kalau memang betul keadaan tentara dan perang kan harus pakai itu, unta dan kuda. Kan namanya negara harus punya apa? Angkatan bersenjata atau angkatan perang itu. Sehingga kalau sangat dibutuhkan ya hukumnya apa? Wajib. Nah terus sekarang, kalau hukum adu hewan Pak, adu hewan, sambung, saya ngomong Bapak sambung apa Pak? Sambung pitik, sambung ayam, adu pitik. Halal atau haram Pak? Halal atau haram? Itu di Bojonegoro itu ada pasar khusus untuk itu ya Pak. Nah, itu halal atau haram? Adu hewan, adu pitik itu diharamkan. Ini di fikih sunnah ya. Rasulullah SAW bersabda, atau dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, di sana ketika Abdullah ibn Umar itu melihat jama'atan ittakhadhu dajajatan hadafan lahu, ada kelompok yang menjadikan ayam itu sasaran. Maksudnya apa? Dipanah Pak. Nanti yang nggak kena panah itu dianggap yang menang gitu. Jadi latihan memanah tapi objeknya apa? Ayam. Yang nggak kena itu dianggap yang menang. Nah ketika itu Abdullah ibn Umar berkata, Inna nabiyya la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadun. Sesungguhnya Nabi itu melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang punya ruh sebagai objek. Dan sehingga menyiksa hewan, meskipun tujuannya sebagai apa? Perlombaan, itu hukumnya tidak boleh. Tidak apa? Tidak boleh. Misalnya lomba apa Pak? Menembak burung. Kalau dimakan boleh. Tapi kalau hanya sebagai perlombaan saja, akeh-akehan nembak burung nggak, setelah tertembak nggak dimasak, tapi cukup dibuang saja. Atau yang penting nyari apa? Hadiahnya. Itu nggak boleh. Kalau memburu hewan
buruan hukumnya boleh, tapi setelah diburu disuruh apa? Dimakan. Tadi kalau tidak dimakan, ya masuk hadis ini Nabi melaknat seseorang yang mempermainkan sesuatu yang punya roh atau nyawa. Di Islam itu menyembelih hewan boleh, tapi kalau menyiksa tidak boleh, tidak boleh. Sehingga dalam hadis di Arba'in Nawawiyah, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Di antaranya dikatakan Nabi apa? Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Kalau Allah menyembelih, suruh apa Pak? Suruh menyembelihnya dengan cara yang baik. Pesonya tajam, jangan sampai peso gaman yang kedol Pak. Uluwe gak tegas atau rambut gak tegas, terus digunakan apa? Untuk menyembelih ayam, sehingga ayamnya nggak mati-mati, itu nggak mati-mati, itu termasuk penyiksaan, itu nggak boleh, Kalau kita lihat sekarang di TJA, tanya jawab agama, ini fatwa tarjih ya. Yang fatwa ini berkaitan dengan pertanyaan apa hukum adu binatang, Pak, bukan bintang, itu salah. Apa hukum adu binatang dan manusia? Bagaimana hukumnya orang yang melakukan adu ayam atau adu manusia walaupun hanya dengan maksud hiburan? Ini enggak totoan, tapi sekedar apa? Hiburan. Biasanya pitik Bangkok Pak, kan pintar tarung didu. Yang semacam itu boleh atau tidak? Tidak pakai taruhan. Kan model dua Pak, ada sekedar hobi saja. Pitik Bangkok ini ya pantas iso penangan gelut Pak. Yang kedua memang digunakan untuk perjudian atau taruhan. Yang semacam itu kalau kita lihat di fatwa tarjih itu dikatakan termasuk perbuatan yang tidak sebaiknya dilakukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak dia memiliki kepentingan. Dan juga Majelis Tarjih mengutip hadis yang ada di kitab Fiqh Sunnah tadi yang ditulis oleh Syekh Sabit yang bicara tentang hadis Abdullah ibn Umar. Ketika Abdullah ibn Umar melihat ayam itu dijadikan objek atau sasaran panah, maka Abdullah ibn Umar atau anaknya Umar bin Khattab mengatakan, kalau yang ini redaksi yang lainnya, la'anallahu man fa'ala hada inna Rasulullah sallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi gharadan. Sesungguhnya Rasulullah melaknat seseorang yang mempermainkan sesuatu yang punya ruh sebagai objek. Sehingga kesimpulan Majelis Tarjih, sambung ayam ataupun hewan yang lain ketika itu menyiksa itu dihukumi tidak boleh kalau sampai menyiksa. Nah sekarang Pak, bagaimana kalau adu manusia? Kalau di pencak silat itu kan ada, ini bukan adu domba itu fitnah. Ini adu manusia. Kalau silat itu ada pencak, ada sambung, tinju, itu hukumnya bagaimana? Boleh? Boleh. Kalau silat misalnya nggak ada sabungnya, itu menarik atau enggak? Silat latihan jurus tapi nggak tahu Gak tahu main, gak tahu sabung, gak tahu sambung. Sabung itu sambung.
ada yang sabun. Masa silat hanya latihan jurus tapi nggak pernah diduel, kan ya nggak menarik. Kalau silat karena ada wasitnya Pak, dan sabung dalam silat itu masih dikontrol, sehingga yang semacam itu hukumnya apa? Boleh. Dan secara logika juga Pak, namanya silat kalau nggak ada sabungnya kan nggak menarik kan? Terus apa gunanya belajar jurus itu? Latihan, karena ini tidak mengandung unsur bahaya, tidak menyebabkan kematian, maka hukumnya boleh dan masih terkontrol. Tapi kalau tinju itu sekarang sudah menjadi bagian dari olahraga. Tinju itu kan ada wasitnya. Tapi secara umum tinju itu berbahaya atau enggak? Bisa mati. Kemudian juga otaknya bisa gegar otak dan seterusnya Pak. Sehingga kalau kita lihat di fatwa Tanjim, di sana dikatakan seperti tinju yang kadang-kadang dapat mengakibatkan kematian, termasuk yang dilarang. Ada tinju yang sakit-sakitan itu apa Pak? Yang sering biasanya Pak lupa. Hah? Apa namanya? Terus nggak tahu saya, semoga jenengan yang tahu. MBC itu apa Pak? Itu saya nggak bisa. Hah? Tinju bebas ya, satu-satuan macam-macam betul. Itu kan kadang menyebabkan fatal, bisa mati itu. Ya, tentu yang semacam itu ya di luar kaidah perlombaan dalam apa? Dalam Islam. Terus di sini dikatakan sekurang-kurangnya makruh kalau itu tidak mendatangkan kecelakaan yang fatal. Dapat pula masuk yang bersifat diperbolehkan kalau memang sekedar hiburan. Di ngasih hukumnya tidak satu, dilihat tinjunya bagaimana. Tapi kalau kita latihan tinju saja Pak, biar berkeringat gitu, bermain-main tidak bahaya, ya hukumnya apa? Hukumnya boleh gitu ya. Kita latihan yang penting berkeringat, latihan tinju saja. Kalau duit tentu yang semacam itu apa hukumnya? Hukumnya boleh karena tidak membahayakan. Karena prinsip Islam kan apa? La darara wa la dirara. La darara, kita tidak boleh menyebabkan kemudaratan pada diri kita. Wa la dirara, dan menyebabkan kemudaratan orang lain. Itu kaidahnya. Dan terus sekarang ini penting Pak, penting. Kalau di zaman Nabi ada 3 perlombaan yang sangat dianjurkan. Yang pertama memanah, yang kedua pacuan kuda, yang ketiga pacuan onta. Kalau tidak pakai uang Pak, jelas hukumnya apa? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Terus sekarang kalau pakai uang atau ada hadiahnya Pak, boleh atau enggak? Ini penting Pak, nanti kita hubungkan dengan perlombaan di zaman modern. Tapi kita berangkatnya dari sini. Nah, dilihat dulu Pak, kalau pacuan, tadi kan ada 3 perlombaan ya, pacuan unta, pacuan kuda, dan memanah. Itu bisa kita simpulkan hukumnya menjadi 3 Pak, atau bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, ini di fikih sunnah ya, dan di fikih syafi'i juga sama. Di sana dikatakan ya juzu akhdul man fil musabaqah idza kana min al hakim aw min ghairihi ka ayyakula lil mutasabiqain man sabaqa minkum falahu hadzal qadar min al mal. Yang pertama boleh, tapi syaratnya hadiahnya itu dari juri atau orang ketiga. Kalau konteks sekarang ada sponsor. Berarti 2 orang Pak, balapan kuda. Balapan apa? Kuda. Yang menang
misalnya dapat uang 1 juta. Tapi hadiah ini bukan dari keduanya, tapi dari pihak yang ketiga, juri atau sponsor. Nanti kalau balapan motor kan membahayakan atau enggak? Berarti di sini halal. Soalnya kenapa? Hadiahnya dari sponsor, tidak bisa kita kategorikan apa perjudian. Jelas ya? Ini kasus pertama. Berarti kalau ada hadiah dari pihak ketiga dari sponsor, hukumnya halal. Berarti tadi balapan kuda yang menang misalnya dapat hadiah 1 juta, tapi 1 juta ini dari sponsor atau pihak ketiga yang tidak ikut balapan, itu hukumnya apa? Boleh. Yang kedua, ayukhrija atau yukhriju ahadu al-mutasabiqaini malan fayaqulu li sahibihi in sabaqtani fa huwa lak wa in sabaqtuka fala syai'a laka alayya wa la syai'a li alayka. Ini hukum yang kedua. Salah satu dari peserta itu ngasih hadiah, kan 2 orang balapan kuda, tapi yang ngasih hadiah cuma satu orang. Dia bilang, kamu kalau bisa ngalahin saya kasih uang 1 juta. Tapi kalau kamu kalah, ya sudah, kamu nggak usah kasih saya apa. Biasanya ini uang sing galak-galak itu, Pak. Sing kuat-kuat senantang itu, Pak. Tapi nantangnya masih boleh, Pak, kalau semacam ini. Nek awakmu ngalau aku tak kei 1 juta. Tapi ini saya mengalahkan kamu, wis gak usah dikei apa. Semacam itu boleh. Tapi tadi perlombaan yang kuda, onta atau memanah, atau mungkin perlombaan yang lain, itu ya. Semacam itu boleh. Kenapa kok boleh? Karena tidak ada pihak yang dirugikan. Sing nantang, Pak, mesti yang kayak wong sombong itu biayanya juga mahal. Makanya jadi kan gak usah sombong. Nek sombong itu jelas biayanya apa? Mahal. Nek awakmu iso ngalahno aku, tak kei duit 1 juta. Tapi nek saya mengalahkan kamu, wis gak usah kei. Ini kan biasanya orang yang sombong. Orang yang sombong itu biayanya apa? Mahal. Semacam itu boleh. Kenapa? Karena tidak merugikan orang lain. Yang ngasih hadiah itu atas inisiatif sendiri, tidak dipaksa. Tidak apa? Dipaksa. Jelas ya? Nah, terus yang ketiga, Pak. Ingkana al-malu minal ithnaini al-mutasabiqain aw minal jama'ah al-mutasabiqin wa ma'ahum muhallilun bi akhdhi hadzal mal in sabaq wa la yadrimu in subik. Yang ketiga, kalau uangnya itu dari 2 peserta tadi yang ikut apa? Perlombaan. Berarti pacuan kuda dua-duanya apa? Ngasih uang, Pak. Misalnya 1 juta, berarti kan 2 juta. Itu boleh, tapi syaratnya harus ada muhalil. Muhalil itu apa, Pak? Ada pihak ketiga. Kalau nggak ada pihak ketiga, itu taruhan atau enggak? Taruhan, misalnya 2 orang, keduanya bayar 1 juta, berarti kan terkumpul uang 2 juta. Yang menang dapat 2 juta. Itu berarti taruhan. Yang semacam itu haram. Semacam itu apa? Haram, tak boleh. Ini bisa halal ketika ada muhalil. Muhalil itu pihak ketiga. Pihak ketiga diundang, Pak, supaya Pak ikut balapan
kuda. Pihak ketiga free atau enggak bodoh apa Pak, gratis. Ketika dia menang dapat hadiah, ketika tidak menang ya enggak harus mengeluarkan uang. Yang semacam itu boleh. Yang semacam itu apa? Boleh. Ini bisa dipahami? Bisa. Berarti kalau yang mau balapan 2 orang, yang ikut lomba 2 orang, dia dua-duanya sama apa? Sama-sama apa? Bayar. Misalnya tadi tiap orang 1 juta, berarti kalau 2 orang kan 2 juta. Kalau hanya 2 orang karena dua-duanya bayar, itu sama dengan qimar. Qimar itu perjudian. Tapi kalau mengundang pihak ketiga Pak, pihak ketiga nggak boleh bayar, dia harus ikut secara apa? Secara gratis. Kalau dia ikut secara gratis, ini namanya muhalil, orang yang menghalalkan, sehingga transaksinya dari apa? Perjudian bergeser. Kenapa? Karena ada pihak ketiga. Pihak ketiga berarti gak bodoh apa-apa. Kalau dia menang ya dapat hadiah, kalau tidak ya tidak rugi apa. Kalau semacam itu hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Jelas atau enggak? Jelas ya. Berarti yang boleh itu 3. Perlombaan 2 orang yang hadiahnya dari juri atau dari pihak ketiga. Yang kedua, 2 orang yang ngasih hadiah satu orang saja. Kalau musuhnya kalah, dia tidak menarik uang dari musuhnya. Tapi kalau musuhnya menang, uangnya dihasilkan cuma-cuma kepada musuhnya. Ini kan inisiatif sendiri. Itu juga boleh. Kalau uangnya dari 2 peserta, maka kalau langsung hukumnya tidak boleh, maka harus muncul pihak ketiga yang disebut apa? Muhalil, orang yang menghalalkan. Muhalil ini syaratnya tidak boleh bayar. Kalau menang dapat hadiah, kalau kalah ya tidak ditarik apa. Jelas ya? Itu semuanya boleh. Terus sekarang, bagaimana kalau yang haram? Yang haram itu sebagaimana yang kita sudah bisa simpulkan tadi. Yang haram kalau yang berlomba 2 orang, dua-duanya bayar atau totoan taruhan. Kalau misalnya tadi 2 orang 1 juta kan terkumpul 2 juta. Kalau yang menang dapat 2 juta, yang kalah dia kehilangan 1 juta. Ini hukumnya haram. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ini yang berkaitan dengan kuda, balapan kuda. Al-khairu thalathatun. Kuda itu 3. Farasul rahman. Kuda untuk Allah, maksudnya kuda yang digunakan untuk jihad fi sabilillah. Wa farasul insan, ada kuda yang digunakan untuk mencari uang supaya mendapatkan rezeki. Yang ketiga, wa farasul syaitan, ada kuda untuk setan yang digunakan untuk apa? Balapan untuk taruhan. Kuda itu tiga macam. Kuda untuk jihad, kuda untuk cari nafkah, dan kuda untuk taruhan. Untuk apa? Untuk taruhan. Itu yang haram. Nah sekarang ini agak repot. Tapi kita coba kaji saja Pak. Oke. Tapi fatwanya MUI dan apa Pak? NU Pak, itu keras kali itu, keras. Kalau di Muhammadiyah agak lebih fleksibel dikit Pak, itu dikit. 17 Agustusan. Ini kajian Pak. Misalnya jenengan terlibat jadi panitia atau bos, gak usah
tersinggung biasa ngaji biasa. Nek iso ya diperbaiki, tapi kalau nggak bisa ya mudah-mudahan disepuro. Maksudnya nggak usah tersinggung. Kok kesimpulannya ini? Soalnya ini menjadi umum. Ada kegiatan jalan sehat. Sebenarnya nggak jalan sehat, bisa poli, bisa macam-macam ya. Itu. Untuk ikut jalan sehat itu kan beli kupon. Kuponnya berapa Pak biasa? Nah, bisa 5.000, bisa 3.000 tergantung ya. Panitia itu butuh anggaran untuk hadiah Pak. Hadiahnya itu mulai dari motor sampai kipas angin Pak itu. Besar atau enggak ini Pak biayanya? Besar Pak, besar. Sehingga jual kupon, ada kuponnya juga mahal Pak, tergantung hadiahnya. Satu kupon bisa jadi 100.000 misalnya. Nanti cuma dikasih botol aqua atau mungkin dikasih kaos, tapi mungkin nilai kaosnya nggak sampai 50.000. Yang semacam itu bagaimana? Kan panitia butuh apa Pak? Butuh uang. Yang semacam itu kita lihat Pak. Kalau panitia ngasih hadiah, dilihat dulu hadiahnya dari mana. Kalau dari sponsor, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Panitia melobi apa Pak? Sponsor bisa promosi di kegiatan ini, sehingga hadiah itu di-cover oleh sponsor. Maka yang semacam itu hukumnya halal. Tapi kalau panitia Pak, dia kan ingin cari untung, cari apa? Cari untung. Sehingga tadi ya, biasanya misalnya 100.000 gitu. Nanti cuma dikasih satu botol aqua, cukup mahal Pak. Padahal botol aqua kok senilainya 100.000 ya, karena hadiahnya apa? Besar. Hadiah itu diambilkan dari uang peserta kupon tadi Pak. Maka yang semacam itu gimana? Itu perjudian. Nah kok bisa Pak? Ini nih Pak, pokoknya transaksi yang nek gendo, ini jelas gak masalah, jelas bermasalah Pak. Nek jenengan bayar satu aqua, botol aqua itu 100.000 menang, itu senang Pak. Tapi kalau kalah, senang atau senang? Senang Pak, habis jalan sehat jelas senang. Apa mana konangan bojo di sana? Duit 100.000 kok amblas oleh kupon sampai botol aqua sak gelas atau sak botol. Yang semacam itu jelas bermasalah, itu jelas perjudian. Oke. Tapi bagaimana kalau misalnya namanya perlombaan Pak? Perlombaan itu kan butuh biaya administrasi ya. Namanya panitia itu kan bingung cari anggaran Pak. Dari mana ini? Ya kalau misalnya jalan sehat beli kardus 3.000, yang 2.000 misalnya untuk snack, yang 1.000 untuk kebutuhan panitia. Siapa opak tali wis bobo lah, nggak tahu saya. Ya depres pantes-pantesan gitu. Si penting menggembirakan Pak. Kalau semacam itu boleh. Tapi syaratnya panitianya nggak boleh mencari apa Pak? Untung. Mencari apa? Untung. Bisa dipahami tuh? Bisa ya. Sehingga rata-rata Pak, namanya perlombaan itu ada biaya
administrasi. Tapi kalau biaya administrasi, misalnya mengadakan perlombaan atau turnamen apa, tetap kan butuh dana dari peserta untuk nyewa gedung, untuk menyiapkan makanan dan seterusnya. Kemudian hadiahnya itu cari sponsor, maka itu boleh. Maka itu apa? Boleh. Atau misalnya hadiahnya betul diambilkan dari peserta Pak, gitu. Tetapi ada beberapa pihak yang digratiskan Pak. Ya iso melok jalan sehat juga gratis tapi secara gratis. Tapi ya umumnya gak bakal terima Pak sing roh. Atau ngasih gratis dengan kriteria orang yang miskin tak apalah gitu. Semacam itu nanti kayak jadi muhalil. Muhalil itu apa? Ada pihak yang apa? Tidak modal. Kalau semacam itu bisa menjadi halal. Bisa dipahami tak? Susah tak Pak? Susah. Kalau fatwa takjil Pak, ini fatwa takjil. Tapi menurut fatwa MUI dan NU ini masih syubhat Pak. Sehingga saya pribadi Pak, fatwa takjil ini bisa kita ambil, tapi tetap nanti ya ada yang protes Pak. Ini maksudnya syubhat yang paling ringan, sehingga kita nggak betul-betul terjerumus kepada keharaman yang disepakati para ulama. Di TJA ini saya sudah cari ya, apakah majelis takjil sudah melakukan kajian ulang atau belum. Tapi yang jelas saya nggak ketemu kecuali di TJA jilid 1 ini sekitar tahun 1990-an. Bicara tentang fatwa uang lomba 17 Agustus. Misalnya kegiatan RT itu sampai RT kan ditarik. Sama RT juga apa? Perlombaan, berbagai macam apa? Perlombaan. Yang semacam itu dalam pandangan majelis takjil itu boleh, tapi syaratnya panitia tidak cari untung Pak, tidak boleh deretan. Yang kedua, warga yang disuruh bayar iuran lomba Agustus itu niatnya nyumbang, bukan cari hadiah Pak. Jadi kalau ngasih uang ya akadnya apa? Nyumbang, tapi kadang-kadang nyumbang terus dipaksa. Itu juga kadang repot juga. Nyumbang tuh maksa. Misalnya nyumbang seikhlasnya atau apalah gitu. Artinya dia ketika kasih uang itu memang untuk niatnya apa? Mengembirakan perayaan 17 Agustus. Artinya dia misalnya ngasih uang 50.000, dia tidak berharap nanti kalau saya menang jalan sehat saya dapat 100.000. Apalagi kan perlombaannya kan banyak Pak. Kalau di RT kan tidak hanya jalan sehat, kan kegiatannya kan banyak. Kalau semacam itu, ini kalau di fatwa takjil itu diperbolehkan. Tapi syaratnya tadi panitia tidak cari untung, terus apa? Yang ikut tidak usah berharap apa? Hadiah gitu. Mungkin hadiahnya kan wajar Pak. Satu orang yang satu kupon Pak ini. Kalau jenengan misalnya satu kupon, satu orang beli ini contoh mengarah ke yang perjudian Pak. Ketika satu orang bisa beli lebih dari satu kupon, itu berpotensi jatuh ke yang haram. Itu sudah mirip ke perjudian. Kan kadang satu orang bisa borong beberapa apa Pak? Beberapa kupon. Satu orang sudah lebar. Tadi jenenge sekat. Berikutnya
sayembara berhadiah misalnya dilakukan oleh apa Pak? Oleh orang punya toko, punya customer atau pelanggan. Itu biasanya melakukan apa Pak? Memberikan hadiah. Misalnya seorang yang punya toko ingin ngasih hadiah kepada pelanggan satu buah motor. Pelanggannya kan banyak. Pelanggannya kan apa? Banyak. Kalau misalnya pelanggannya 100 kan, setiap orang kasih satu motor Pak, ya rugi. Tokonya langsung tutup besok. Tokonya jual. Sehingga yang dilakukan apa Pak? Diundi atau qur'ah gitu. Diundi salah satu pelanggannya yang dapat voucher itu. Itu yang keluar namanya, dia yang berhak menjadi mendapat apa? Hadiah. Itu boleh atau enggak? Itu boleh. Kenapa Pak boleh? Tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga semacam itu apa? Boleh. Termasuk dulu Pak, zaman saya kecil, kalau sekarang masih atau enggak saya enggak tahu. Itu ada TTS. TTS itu apa? Teka-teki silang gitu. Suruh ngirim ke mana gitu, nanti katanya di undi gitu. Yang bisa apa? Jawab. Nggak mungkin semuanya yang benar dikasih hadiah juga, kan hanya yang namanya keluar di undian. Yang semacam itu boleh? Boleh Pak, boleh. Itu bukan termasuk perjudian. Meskipun yang betul banyak, yang bisa jawab TTS itu misalnya yang ikut 100 orang Pak, yang bisa menjawab 50 orang, yang diundi cuma keluar 3 orang misalnya. Kan yang sebenarnya bisa jawab kan 50 ini sebenarnya berhak untuk mendapatkan hadiah semuanya, tapi karena diundi berarti hanya keluar juara 1, juara 2, juara 3. Yang semacam itu boleh. Kenapa? Karena nggak ada pihak yang dirugikan Pak. Ya, meskipun mungkin aku benar kok, rugi aku tuh pikir. Tapi masalahnya tadi Pak, masalahnya kan apa? Harus yang keluar hanya juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang ngasih hadiah nggak bisa Pak memberikan semuanya yang bisa menjawab Pak TTS. Itu tidak apa. Sebagaimana Nabi itu kan juga punya istri banyak Pak. Kalau mau safar bepergian, masa semua istrinya diajak Pak? Istrinya Nabi itu meninggal itu punya istri 9 Pak. Mau bepergian diajak istri 9 misalnya. Bisa tuh Pak? Repot Pak, apalagi kalau orang sekarang nggak punya mobil, punyanya motor. Istri 2, anaknya 2 itu sudah 5 Pak. Satu motor orang 5 Pak. Bok nom. Nggak bisa bawa dosa. Yang bisa bawa dosa Pak. Yang dilakukan Nabi itu diundi Pak. Yang namanya keluar itu yang berhak ikut safar atau bepergian. Itu hukumnya Pak boleh. Sehingga perlombaan siapa yang lebih dulu itu kan biasanya apa Pak? Apa jenenge Pak? Sud itu kecil itu ada sud. Saya nggak tahu sekarang. Atau mungkin diundi siapa yang lebih dulu, itu nggak masalah. Dan terus Pak, ini di HPT kita sebelum kita tutup. Dulu ada hukum lotre Pak, atau SB Pak. SD apa sumbangan dana sosial berhadiah. Itu tujuannya katanya dulu beberapa persen untuk pembangunan nasional. Betul Pak? Enggak, beberapa persen kan itu kan di Orde Baru loh.
itu untuk pembangunan. Jadi ada alokasi berapa persennya kurang ikuti itu. Itu untuk apa? Pembangunan. Jadi tidak semuanya itu untuk hadiah. Lihat tuh dulu ya tuh beli itu Pak. Nomor Pak, beli nomor ya. SDSB. Nah, ini dibahas oleh Majelis Takjih. Hukum lotre SDSB itu 3. Yang pertama yang membeli, yang kedua meminta keuntungan, yang ketiga yang mengadakan. Dari kajian Majelis Takjih, semuanya yang terlibat tadi, yang membeli, yang meminta keuntungan sebagai panitia atau yang mengadakan, itu semuanya masuk minal umur al-mustabihat, termasuk perkara yang syubhat. Meskipun alokasi dana pembangunan itu ya ada yang dari SDSB itu, tapi dilihat mudaratnya daripada manfaatnya itu lebih besar apa? Mudaratnya. Sehingga ketika itu Majelis Takjih memfatwakan hukum lotre dalam SDSB itu hukumnya haram. Meskipun berapa persen ya coba itu dialokasikan untuk dana pembangunan atau dana sosial, tapi dinilai itu tidak mendidik, bertentangan dengan norma agama, dan juga Pak, mencetak manusia yang malas bekerja, mengandalkan tadi Pak, taruhan. Secara akhlak juga mengalami apa? Dikonstruksi ke akhlak, kerusakan apa? Akhlak. Sehingga Majelis Takjih ketika itu kalau ada 2 hal, yang satu membawa maslahat, yang satu membawa apa? Mudarat. Kaitannya apa? Darul mafasid qaddamun ala jalbil apa? Masalih. Meninggalkan yang mudarat. Mudaratnya apa? Mendidik manusia yang tidak berakhlak. Kemudian perjudian dan sebagainya, maka ditinggalkan daripada apa? Jalbul masalih, meskipun untuk dana sosial. Itu dulu fatwa Takjih semacam. Mungkin sekian kajian. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Moga. Ada yang dari sponsor, ada yang serta. Kak, berapa Pak? 1 lembar 10.000. Ya. Kalau jangan santai, itu jangan sehat. Yang model sebagian ada sponsor itu bisa masuk yang ketiga. Yang ketiga itu kan gini, 2 orang yang berlomba, 2 orang berlomba, dua-duanya bayar, tapi masuk pihak ketiga, muhalil. Sehingga tadi ada sponsor yang kasih apa? Dana, sehingga uang yang terkumpul itu tidak murni dari peserta. Yang semacam itu memang ada yang mentolerir, tapi tetap itu Pak, harga kupon harus rasional. Ketika tidak rasional, meskipun pakai sponsor, itu juga mengarah ke perjudian. Misalnya tadi kalau 10.000 dapat apa Pak? Tidak dapat apa ya? Makanya kalau bikin itu yang rasional Pak. Misalnya 10.000 nggak dapat apa, itu lihat orangnya ya. Kalau ekonominya apa Pak? Ekonominya susah, itu jelas ngesuruh Pak. 10.000 nggak dapat apa.
Jadi semacam itu ya. Memang kalau ada sponsor itu dia bisa menjadi muhalil, tapi lebih selamatnya lagi kalau ada beberapa orang yang digratiskan. Yang digratiskan panitia. Jadi Pak, misalnya untuk menghindari syubhat itu harga karcisnya rasional. Yang berikutnya apa? Ada beberapa yang digratiskan. Ya kalau 10.000 itu bisa rasional, bisa enggak ya, tergantung tempatnya itu. Tergantung apa? Tempatnya. Tapi kalau di desa Pak, itu enggak rasional. Enggak rasional. Jadi kan biasanya di desa berapa Pak? Kartis itu 3.000 ya, 2.000. 3.000, 2.000 itu sangat kecil ya. Dan tadi kalau di TAJ kan 17 Agustus tadi kan boleh Pak. Tapi syaratnya tadi panitia enggak cari untung, kemudian yang bayar itu ya diniatkan untuk meramaikan 17-an, nggak usah berharap apa hadiah. Tapi yang paling penting Pak, kalau semacam itu dibatasi satu orang satu kupon. Kalau lebih itu bisa mengarah ke perjudian Pak. Kalau lebih itu dia nggak mungkin beli karcis lebih kecuali mengharap hadiah. Mengharap menang Pak. Apalagi meskipun 2.000 kalau dia beli banyak kan, misalnya sampai 200.000 Pak, namanya nggak betul. Jelas gerbang Pak, gerbang atau enggak Pak? Gerbang. Kalau gerbang berarti kan kayak perjudian gitu. Yang lainnya ada atau enggak? Enggak ada ya? Oke, ini yang terakhir, monggo Pak. Terus dengan belinya niatnya apa ya? Membantu atau ya itu kan kembali nama amal niat dulu ya. Maksudnya jadinya niatnya bantu atau berharap hadiah juga gitu. Ya. Enggak semacam itu kalau misalnya panitianya tahu syar'i Pak, tahu pun syar'i kan tadi. Ya, kupon itu satu orang satu saja. Kalau memang butuh dana ya cari sponsor, jangan tadi malah mencari dari peserta. Itu kan yang perlu dipikirkan kan gitu Pak. Maksudnya 17 atau kegiatan apapun itu sebenarnya kalau akadnya benar itu tidak ada masalah, masalah. Tapi kalau tadi sudah menggunakan cara-cara yang tadi yang tidak mempertimbangkan syar'i, itu yang jadi masalah. Jalan sehat bisa menjadi halal tadi. Caranya apa? Cari sponsor ataupun bayar cuma. Ini kan yang penting ramai Pak. Misalnya bayar 3.000 dapat apa kan itu, yang sekian kan. Yang maksudnya penting untuk kita meminimalisir
sehingga tidak mengarah kepada praktek-praktek apa? Perjudian. Itu yang saya kira yang paling penting, Pak. Sehingga Islam itu kan lemes sebenarnya. Bukan berarti perlombaan haram, tidak, ya. Tapi kita menempatkan sistem perlombaan itu bagaimana bisa sesuai dengan apa? Dengan syariat, tidak melanggar apa? Agama. Mungkin sekian ya. Saya kira lima 15 dapat semuanya. 12 dapat semuanya. Itu gimana? Takbir kok berhadiah? Enggak, takbir berhadiah tidak apa-apa. Tadi kan apa? Kalau dari sponsor apa Pak? Boleh tadi. Yang penting hadiahnya bukan dari peserta. Kalau dari sponsor ya boleh-boleh saja, meskipun pakai apa? Kupon, tidak ada masalah. Ya cumanya kan perlombaan kita itu ada dana, misalnya di desa, pemerintah desa mensubsidi atau apa, ada beberapa subsidi kan bisa bisa meminimalisir praktek perjudian tadi, sehingga tadi panitia tidak hanya cari hadiah dari apa? Dari peserta. Misalnya ada subsidi, ada sponsor, kemudian satu kupon ya satu orang, itu kan insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau satu orang lebih dari satu kupon, nah itu yang jadi masalah, karena nanti dia berharap apa Pak? Hadiah, berharap apa? Hadiah sesuai dia membeli apa? Kupon gitu. Mungkin itu ya. Nggak, maksudnya ini kan fenomena yang umum Pak. Saya kira di banyak tempat juga sama. Tapi paling tidak kita sedikit-sedikit apa? Melakukan perbaikan, mencoba memahami yang sesuai dengan syariat itu sebenarnya yang bagaimana gitu. Oke, kurang lebihnya maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembang DA barangnya kalau ini sokowan lumayan nah ya kembang kan itu aku sebenarnya tadi juga beres sebagian juga sebagian kan orang kembang DA ini taruhan karena lubang naik sama-sama